Pagi netizen, jangan lupa bahagia dan tetap jaga protokol kesehatan. Konten kali ini topiknya mengenai diare Satrio Piningit. Actually, pingin stop, tapi notifikasi SP di email masuk terus. So, jangan lama-lama. Here it is. Lama sudah aku berjalan, menyusuri waktu kehidupan. Banyak pula yang terjadi pada diriku, dengan berbagai kejadian. Susah, senang, bahagia, menderita. Semua telah aku lalui, dari ketidaksadaran diri terhadap ujian Tuhan, hingga sampai kesadaran diri pada iman tentang takdir kehidupan. Namun, mengenai diri pribadi dalam rasa yang sejati, tentu saja tak ada yang mengerti tentang yang aku lakukan kepada Tuhanku, tentang doa-doa yang aku sembunyikan dari semua telinga dan hati, dan tentang keinginan diri yang aku sembunyikan pula dari semua yang bernafas. Aku masih berjalan terus dan berjalan terus, menyusuri setiap jalan yang terbentang panjang dalam waktu gelap maupun terang, dalam riuh rendah suara bising maupun kesunyian diri tanpa kawan dan sahabat. Aku masih berjalan dan tetap berjalan. Aku menemukan hikmah dari setiap yang terjadi. Aku mulai mengerti dari setiap peristiwa yang terjadi di luar pemahamanku. Alam kesadaranku tentang kehidupan mulai tumbuh seiring waktu, dan juga tentang adanya sebuah kekuatan yang tak nampak oleh mata, tak nampak pula oleh hati yang terhalang nafsu maupun ambisi diri pribadi, karena dia hanya nampak dalam kesadaran diri ketika kita tersentuh oleh rasa yang sejati bahwa dalam hidup ternyata ada begitu banyak yang tak mudah untuk dimengerti, yaitu tentang takdir kehidupan yang telah ditentukan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Inilah aku saat malam dalam diamku di atas sajadah, dalam heningku dari bising kehidupan, dalam terpejamku dari semua keinginan, dalam zikirku yang bergema pelan, mengetuk hati yang sedang membeku dari semua masa, dari semua rasa. Perlahan ku buka satu persatu lembaran catatan masa silam. Ku cari catatan-catatan yang telah usang dan berdebu, yang selama ini telah aku kubur dalam peti mati catatan hati, yang sebenarnya tak ingin aku membukanya lagi, karena catatan itu sungguh aku ingin melupakan semuanya selamanya. Kemudian mulai terlintas di mana aku kembali pada kisah yang telah lalu, pada cerita yang telah terjadi, pada semua peristiwa yang hanya aku dan Tuhanku saja yang tahu. Sebab tentang semua ini adalah sebuah perjalanan dari misteri kehidupan. Malam semakin menggigit dengan dingin yang terasa menusuk tulang, sembari ingatanku kembali pada mereka yang pernah mengatakan sesuatu kepada aku tentang perjalanan kehidupan akhir zaman, dari pertama yang sama sekali tak ku mengerti, hingga satu persatu mereka tanam dalam alam pikiran dan hatiku. Aku masih mengingat betul ketika mereka berkata kepada aku, hidupmu akan menjadi berat semenjak saat ini, karena nanti
engkau akan mengetahui bahwa sesuatu itu akan terjadi, bahwa engkau akan memahami tentang sesuatu yang belum terjadi, dan sesungguhnya akan semua itu adalah suratan takdir kehidupan yang tidak Tuhan berikan kepada semua orang, kecuali adalah mereka yang dikehendakinya. Di sela kantuk yang merambat sumsum raga, gema suara zikir kembali menghentak untuk membangunkan aku dari hilangnya kesadaran akan malam yang makin hening di atas sajadah. Satu persatu kembali mengalir kisah dan ceritanya. Kemudian aku berkata pada diriku sendiri, ini bukan tentang rasional dan irasional, bukan tentang logika ataukah kenyataan, namun tentang sesuatu yang sesungguhnya ilmiah berjalan dalam kehidupan kita. Karena semua ini menyangkut tentang kekuasaan Tuhan yang tak pernah mampu kita kuasai. Setelah perkataan yang telah kuingat tadi, maka mulai mengalir tentang bagaimana aku menjalani hidup, tentang bagaimana realitas sebuah kenyataan itu tak pernah sama dengan keinginan, tentang harapan yang tak sama dengan kehendak Tuhan. Namun semua tetap harus terjadi. Tidak bisa satupun di antaranya untuk dihindari. Sehingga kesadaran kadang muncul dan kadang hilang. Laksana iman yang kadang naik juga kadang turun. Ketika rasa bahagia menghampiri, terkadang lupa jika ada penderitaan yang pernah terjadi. Dan jika penderitaan mencabik hati, bahkan tak percaya jika di suatu saat nanti akan ada kebahagiaan yang telah menunggu dengan pasti. Semua datang dan berlaku dalam hidupku secara silih berganti, dalam hidup yang seperti hanya sejenak waktu. Waktu itu aku sempat bertanya kepada yang mengatakan kepada aku, lalu apa hubungannya kisah akhir zaman dengan diriku? Sedang aku tak pernah merasa sebagai siapapun. Aku adalah aku, yang lahir dari ibuku sebagai aku, untuk memulai kehidupan, tanpa aku harus menjadi siapapun, karena aku bisa berbangga untuk tetap menjadi diriku sendiri. Kemudian, sang guru itu pun menjawab, nanti kamu akan mengerti dan memahami seiring waktu, setelah satu persatu kata-kataku ini terbukti dengan nyata sebagai kejadian di luar kekuatanmu sebagai seorang hamba. Hari ini engkau belum menyadari seberapa lama lagi duniamu masih akan tegak berdiri. Namun setelah engkau berdiri tegak sebagai suku guru, maka setelah itu akan selesai semuanya. Hari ini engkau tak percaya dengan kisah akhir zaman, dengan kisah Ratu Adil, dengan kisah Satrio Piningit, karena engkau sedang diburu oleh nafsu kehidupan, sedang didera oleh semua keinginan atas nafsu duniamu yang semu. Untuk itulah memang engkau akan diperjalankan dalam kehidupan, agar engkau bisa mengerti dan memahami bahwa dalam hidup itu ada kekuasaan yang tak pernah mampu engkau taklukkan. Dirimu itu hanyalah sebuah wayang yang digerakkan oleh sang dalang, dan itu berlaku untuk semua orang dan bukan hanya dirimu saja. Dan itu berlaku untuk semua orang yang beragama, bahkan bagi mereka yang tak beragama. Jika orang yang tak beragama itu merasa bahwa hidupnya diatur oleh dirinya sendiri, lalu mengapa dia tidak bisa menolaknya saat penderitaan hidup menghampirinya? Semua itu hanya terkait dengan masalah pengakuan. Mengakui ataupun tidak mengakui, tetaplah semuanya terjadi. Dia berkata lagi kepadaku, hari ini catatlah dalam catatan hidupmu
sebagai awal catatan lembaran buku diarimu bahwa hidupmu sedang akan dimulai menuju kisah yang ditunggu oleh semua orang. Ini bukanlah masalah logika ataupun hayalan, karena ini adalah catatan awal dari perjalanan hidup. Dari perjalanan hidup secara pribadi, yang barangkali akan dipahami saat semua telah menjadi kisah untuk semua orang. Perlahan, kubuka mataku. Tasbih yang berputar dalam sikir telah berjalan di ujung putaran. Aku masih terduduk di atas sajadah, serta tidak lupa bahwa aku telah bersikir pada Tuhanku pada setiap malamnya yang kunikmati dengan penuh kesadaran diri. Kututup lembaran pertama catatanku ini tanpa mengingat sudah berapa tahun waktu membawaku pada kisah itu yang aku sampaikan kali ini. Sebagai kisah yang di suatu saat nanti akan penuh arti.